kembali di Matematik Kelas. Oke, kita bertemu kembali di Matematik Kelas. Kali ini kita akan membahas garis dan sudut. Kita akan belajar dengan mudah, tampilannya menarik dan gampang diingat. Stay tune. Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama memahami pengertian garis. Kemudian yang kedua memahami kedudukan dan hubungan dua garis. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis. Yang keempat, memahami pengertian sudut. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu garis dan sudut. Pengertian garis adalah deretan atau kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Nah, seperti contoh di bawah ini garis. Nah, bisa terbentuk garis ini dari titik-titik yang memanjang sepanjang garis lurus, tetapi dia menjadi satu. Nah, makanya terbentuklah dia garis. Nah, garis ini dibedakan menjadi 4, yaitu sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilangan. Garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan. Jadi dua garis ini kan sejajar ya, garis G dan L. Tetapi dia tidak memiliki titik persekutuan. Maksudnya dia tidak seperti yang titik B ini, tidak sampai bertemu garisnya ya. Maka dikatakan garis sejajar. Kemudian yang kedua, garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki satu titik persekutuan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada dua garis G dan garis L berpotongan, itu ketika dia memiliki satu titik persekutuan, yaitu P. Kemudian yang ketiga adalah garis berhimpit. Dua garis dikatakan berhimpit jika kedua garis tersebut memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Nah, ini sebenarnya ada dua garis, ada G dan L, tetapi karena dia berhimpit jadi satu, jadi kelihatannya seperti satu ya, padahal ini garis G dan L. Jadi memiliki banyak titik persekutuan, ketemunya ada di sepanjang garis ini, titik-titik ini. Nah, itulah garis berhimpit memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Kemudian yang terakhir adalah garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar, tidak berpotongan, juga tidak berhimpit. Tidak dari ketiganya ini ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu pengertian dari sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah penggalan garis lurus yang bertemu pada satu titik pangkal. Nah, contohnya seperti pada gambar sudut AOB. Nah, cara membacanya itu harus sesuai urutan abjad dari A sampai Z. Nah, ini bacanya juga harus sesuai urutan bentuk sudutnya. Jadi seperti ini dibacanya sudut AOB. Jika dibaca sudut BOA itu juga boleh, tetapi lebih bagusnya dan lebih betulnya itu dibaca sudut AOB. Nah, titik pangkal sudut AO ini ada di O. Ini merupakan titik pangkal. Kemudian kaki sudut dari sudut AOB. Nah, AOB ini disebut sudut, tetapi kaki sudutnya adalah OB ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis sudut berdasarkan besarnya. Ini pernah dipelajari sewaktu SD, tetapi saya jelaskan lagi agar lebih mudah ya untuk mengingat. Nah, sudut itu bisa kita bagi menjadi 4 berdasarkan besarnya. Yang pertama sudut lancip, kedua sudut siku-siku, ketiga sudut tumpul, dan keempat adalah sudut lurus. Nah, sudut lancip, di sini saya berikan gambar sudut AOB. Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya antara 0 sampai kurang dari 90 derajat. Ya. Kemudian sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat pas. Seperti gambar AOB seperti ini. Kemudian sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat.
tetapi tidak lebih dari 180 derajat. Kemudian sudut lurus adalah ya garis lurus seperti ini AOB, tetapi sudutnya besarnya 180 derajat. Jadi sudut yang di atas ini dan sudut yang di bawah ini sama besarnya, yaitu 180 derajat, maka disebut sudut lurus. Mudah ya. Oke, penjelasan selanjutnya adalah hubungan antar dua sudut. Nah, hubungan antar dua sudut ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah dua sudut saling berpelurus atau suplemen. Garis berpelurus berarti garisnya lurus seperti pada gambar di bawah ini. Sudut AOB dibagi menjadi 2. Ada sudut alfa dan sudut beta. Nah, di mana sudut alfa dan sudut beta ini jika dijumlahkan maka hasilnya 180 derajat karena dia sudut atau garis lurus ya. Besar sudut A dan sudut B ini berpelurus, maka ketika dijumlahkan dia akan mendapatkan hasil 180 derajat. Oke, lebih mudahnya kita masuk ke soal. Oke, agar lebih mudah kita masuk ke contoh soal. Di sini saya punya contoh soal saling berpelurus. Diketahui gambar garis ABC kemudian dipotong oleh garis BD sehingga terbentuk sudut ABD dan sudut CBD. Nah, tentukan besar sudut ABD. Berarti kita harus menentukan sudut B ini. B ini diketahui sudutnya besarnya 7x ya. Jadi caranya sudut ABD ya kita tulis ditambah dengan sudut CBD harus sama dengan 180 derajat. Nah, sudut ABD tadi berapa? Kita masukkan atau kita substitusikan 7x derajat ditambah CBD adalah 5x derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 7x derajat tambah 5x derajat adalah 7 tambah 5 12. X-nya mengikuti. Jadi 12x derajat sama dengan 180 derajat. Nah, karena yang kita cari X atau yang ditanya X, maka 180 derajat dibagi 12 derajat. Hasilnya adalah 15. Sampai sini paham ya. Kemudian karena yang ditanyakan adalah ABD berarti 7x. Sudut ABD sama dengan 7x. Jadi 7 dikali x-nya tadi 15. Kita substitusikan jadi 7 kali 15 adalah 105. Paham ya? Mudah ya. Oke, hubungan antara sudut yang kedua adalah dua sudut saling berpenyiku atau berkomplemen. Nah, namanya berpenyiku berarti dia sudutnya siku-siku. Jadi ada sudut siku-siku dibagi menjadi 2, ada sudut alfa dan sudut beta, ketika dijumlahkan harus 90 derajat. Kita masuk ke contoh soal. Contoh sudut saling berpenyiku. Di sini diketahui ada sudut SPQ dibagi 2 dengan garis PR sehingga mendapatkan sudut 8x dan sudut 10x. Nah, yang ditanyakan adalah besar penyiku sudut QPR, sudut QPR. Tetapi yang ditanyakan adalah penyikunya. Nah, yang pertama kita tulis adalah sudut QPR. Yang mana QPR? QPR berarti 10x ya. Ditambah dengan sudut RPS. RPS adalah 8x sama dengan 90. Jadi 10x ditambah 8x adalah 18x sama dengan 90. Jadi x-nya adalah 90 bagi 18 hasilnya 5. Kemudian yang ditanyakan adalah penyiku dari sudut QPR. Nah, QPR tadi kan 10x. Karena yang ditanya adalah penyiku dari QPR, berarti penyikunya QPR adalah RPS. Otomatis kita cari sudut RPS. RPS tadi berapa? 8x. Sehingga 8 dikalikan dengan x yang kita cari tadi 5. 8 kali 5 adalah 40 derajat. Jadi jawabannya C. Mudah ya.
Oke, selanjutnya adalah hubungan antar dua sudut yang terakhir adalah dua sudut saling bertolak belakang. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Nah, sudut yang di sebelah kiri ini sama sebelah kanan ini dia itu bertolak belakang. Jadi nanti besar sudutnya sama kalau bertolak belakang. Jadi misal sudut AOC-nya ini 90, maka BOD-nya juga 90. Nah, sama juga yang atas ini sama dengan yang bawah. Kita masuk ke contoh soal ya. Oke, kita masuk ke contoh sudut saling bertolak belakang. Di sini saya berikan contoh ada garis AB berpotongan dengan garis CD sehingga membentuk sudut AOC besarnya 35. Nah, yang ditanyakan adalah sudut BOD. Nah, karena saling bertolak belakang berarti AOC ini besar sudutnya sama dengan BOD. Jadi BOD-nya adalah 35. Mudah ya yang bertolak belakang ini. Selesai sudah materi kita. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.